wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidnal ilma warzuqnal fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dan juga kita masih diberikan kemampuan di pagi hari ini, hari yang diberkahi, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan mengkaji perkara-perkara penting yang berkaitan dengan agama kita. Semoga berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini mendatangkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya kekhusyuan dalam salat. Karena khusyuk ini diibaratkan seperti roh pada jasad. Maka jasad akan mati jika tidak ada ruhnya. Demikian juga salat apabila tanpa kekhusyuan, maka salat itu bagaikan ucapan-ucapan yang tiada artinya dan hanya gerakan-gerakan tanpa bentuk. Dan kita juga sudah membaca keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bagaimana cara setan menggoda manusia kalau tidak bisa memalingkan seorang hamba dari sholatnya, yaitu menjadikan seorang hamba untuk tidak melaksanakan sholat, maka setan itu akan membiarkan hambanya melaksanakan sholat. Namun ketika sholat, setan akan menggoda hamba tersebut dengan mengingatkan sesuatu hal yang sebelumnya tidak diingat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan pun lari dengan terkentut-kentut sehingga dia tidak bisa mendengar adzan. Kemudian setan itu kembali lagi. Dan jika iqamah telah dikumandangkan, maka setan lari lagi. Setelah iqamah setan datang lagi. Kemudian setan itu akan memberikan was-was, berkata kepada hamba tersebut, udkur kada wadkur kada. Ingatlah ini dan ingatlah itu yang sebelumnya tidak pernah diingat sama sekali. Ketika sholatnya dia ingat, oh iya seharusnya hari ini saya seperti ini, oh besok saya mau ini, oh iya saya belum ini belum itu. Dia ingat, bahkan barang yang sebelumnya dia cari kemana-mana tidak ketemu, ketika sholat dia ingat, ingat di mana dia meletakkan barang tersebut. Ini adalah di antara cara setan menggoda hambanya. Karena setan mengetahui bahwa kekhusyuan dalam sholat seorang hamba akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupannya. Memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seorang hamba. Dengan khusyuk tersebut akan mendorong hamba tersebut untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat yang khusyuk itulah yang bisa menjadikan seorang hamba terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kalau ada orang yang salat rajin tapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maksiat dan yang lain sebagainya, jangan salahkan salatnya, tapi salahkan orangnya. Bisa jadi ketika melaksanakan salatnya dia tidak khusyuk,
lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa jadi bukan hanya tidak khusyuk tapi juga tidak menunaikan rukun-rukunnya dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan membaca keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Wan nasu fis salati ala maratiba khamsah." Manusia di dalam salatnya ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala masih membahas tentang salat. Dan panjang pembahasannya karena memang salat ini sangat penting sekali bagi seorang muslim. Salat ini amalan pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Dan menjadi tolak ukur untuk amalan-amalan yang lainnya. Kalau salatnya baik, seluruh amalannya pun ikut baik. Kalau salatnya jelek, seluruh salatnya juga akan ikut jelek. Dan manusia di dalam salatnya ada 5 tingkatan. Beliau sebutkan di sini ahaduha, yang pertama martabatul zalim li nafsihi al-mufrid. Yang pertama adalah tingkatan orang yang zalim terhadap dirinya dan lalai dalam salatnya. Huwallazi intaqasa min wudu'ihi wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Dia adalah orang yang tidak sempurna dalam wuduknya, tidak menyempurnakan wuduknya. Asal-asalan wuduknya. Tidak memperhatikan wuduknya. Wa mawaqitiha, dan juga tidak memperhatikan waktunya. Artinya dia sering sholat tidak tepat waktunya, mengakhirkan waktunya dengan sengaja tanpa ada uzur. Wa hududiha, dan tidak sempurna dalam melakukan atau melaksanakan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Ya. Ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu orang yang zalim li nafsihi. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Tidak menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan dalam sholatnya. Kalau kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, di penjelasan berikutnya, orang yang seperti ini disebut dengan mu'aqabun, orang yang akan dihukum dalam sholatnya. Dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, mereka lalai dalam sholatnya. Lalai dari sholatnya. Ya, dari sholatnya. Maksudnya apa? Tidak ya memperhatikan rukunnya, syaratnya, tidak tepat waktu. Asani, kemudian yang kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha. Orang yang menjaga waktu sholatnya. Dia tepat waktu dalam melaksanakannya. Wahududiha, dan juga menyempurnakan atau menunaikan syarat-syarat wa arkaniha al-zahira, dan rukun-rukunnya. Wa wudu'iha, dan juga menyempurnakan wuduknya. Lakinnahu qad dayya'a mujahada nafsihi fil waswasah. Akan tetapi dia tidak memperhatikan ya dirinya dalam melawan bisikan-bisikan setan. Artinya apa? Dia tidak khusyuk dalam salatnya. Fadhahaba ma'al waswasi wal afkari. Maka orang yang seperti ini dia akan
ya dibawa pergi oleh siapa? Oleh was-wasnya dan pikiran-pikirannya yang melalaikan dari kekhusyuannya. Yang seperti ini ya disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai muhasabun. Salatnya tetap dianggap, diperhitungkan. Artinya salatnya tetap sah. Sehingga orang ini tidak perlu lagi untuk apa? Mengulangi salatnya. Karena dia sudah menunaikan syarat rukunnya, menyempurnakan wudunya, dan juga mengerjakan pada waktunya. Salatnya sah. Yang seperti ini salatnya tetap sah orang yang seperti ini. Hanya saja dia kehilangan kekhusyuan dalam salatnya. Dan disebut sebagai muhasabun, yaitu orang yang akan dihisab, diperhitungkan. As-salis, yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha, yaitu orang yang menjaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat dan rukun-rukun salat. Ya. Kalau syarat itu sesuatu yang di luar ibadah. Seperti apa? Seperti toharoh, ya. Ada syarat wajib, namanya syarat wajib itu muslim, kemudian balik, berakal. Kemudian ada syarat sebelum melaksanakan sholat, ya, seperti bersuci, kemudian suci pakaiannya, tempat sholatnya, menghadap kiblat. Ya, ini diantara syarat-syarat sholat. Nah, kalau rukun itu dibagi menjadi dua. Ada rukun qauli, yaitu rukun yang berkaitan dengan ucapan. Ya, takbiratul ihram itu rukun qauli. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Lalu salawat kepada Nabi. Kemudian at-taslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Ya. Salam. Ini rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li, itu rukun yang berkaitan dengan gerakan. Ya, berkaitan dengan gerakan. Seperti al-qiyam al-qudrah, berdiri. Ya, ini rukun fi'li. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya. Tumakninah, ini rukun qauli. Dan para ulama berbeda-beda memang dalam menetapkan rukun salat. Tapi intinya semuanya sama. Ada yang sampai mengatakan ada 18, ada yang 17, ya, ada yang meringkas menjadi 13. Dan ini perlu diketahui oleh setiap muslim tentang rukun ini. Karena rukun kalau misalkan dia meninggalkannya atau menambah dengan sengaja, maaf karena lupa ya, dia harus sujud syahwi. Ya, dia harus sujud syahwi. Dan para ulama juga menjelaskan ada sunnah. Ada namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu apabila ditinggalkan dia tidak perlu untuk sujud syahwi. Seperti apa? Seperti misalkan raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, ya, Allahu akbar. Terus ketika ruku, ketika bangun dari ruku, kalau dia lupa misalkan, maka tidak perlu sujud syahwi. Ya. Termasuk, ya, ini namanya sunnah hay'ah. Doa iftitah itu sunnah hay'ah. Ya, atau kemudian membaca surat yang lainnya setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah hay'ah. Sehingga kalau dia tinggalkan,
tidak perlu untuk sujud syahwi. Tidak perlu untuk sujud syahwi. Tapi kalau rukun ditinggalkan atau ditambah karena lalai ya, lupa, maka dia harus sujud syahwi. Tapi kalau ditambah dengan sengaja dia melakukannya, meskipun para ulama juga berbeda pendapat. Kalau dia sengaja melakukan menambah rukun dan dia tahu keharamannya, tidak boleh menambah rukun, maka sholatnya batal. Tapi di antara ulama yang lainnya, cukup dia menambah rukun dengan sengaja, meskipun dia tidak tahu hukumnya, ya, maka sholatnya pun langsung batal. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin yang seperti ini. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang batal itu ketika dia sengaja menambah rukun dan dia tahu hukum keharamannya, tidak boleh menambah rukun. Ya, contohnya seperti dia ruku' sebelum imamnya ruku'. Ya. Biasanya ini ada yang melakukannya. Jadi ketika meletakkan sesuatu di tempat sujudnya, sajadah kecil atau handphone atau tas ya, lalu orang yang ada di sebelahnya ingin buang hajat. Orang ini kemudian ingin apa? Ingin geser untuk merapatkan saf, tapi dengan cara dia mengambil barangnya sampai posisi ruku. Ya. Ini bisa apa? Membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia menambah rukun sampai batasan ruku. Ya. Sampai batasan ruku. Kalau memang tidak bisa untuk geser, sudah diam saja di tempat itu. Karena merapatkan shaf itu bukan bagian dari rukun. Kalaupun tidak rapat, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya. Daripada dia kemudian harus ambil barangnya tapi dengan cara ruku dan dia tahu itu tidak boleh, dia lakukan dengan sengaja, maka sholatnya bisa batal. Yang ketiga disebutkan di sini man hafadha ala hududiha wa arkaniha, yaitu orang yang menjaga syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Wa jahada nafsahu fi daf'il wasawisi wal afkari, dan dia berusaha berjuang untuk menjaga dirinya dari bisikan-bisikan setan dan juga pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuannya. Fahuwa mashghulun bimujahadi aduwihi li'alla yasriqa minhu salatahu. Maka dia sibuk untuk ya berjuang melawan musuhnya, yaitu setan, supaya setan tersebut tidak mencuri salatnya. Fahuwa fi salatin wa jihadin. Maka orang yang seperti ini ya maka orang yang seperti ini berada dalam salat dan jihad. Berada dalam salat dan jihad. Ini tingkatan yang ketiga. Dia berusaha untuk apa? Untuk khusyuk. Dan ini sepertinya tingkatan yang ya banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin terutama yang sudah dia belajar agama, dia akan berusaha untuk khusyuk. Meskipun khusyuk ini sulit ya. Khusyuk ini sulit. Tapi berarti di sini menunjukkan bahwa dirinya itu sudah fokus dalam sholatnya. Ya, karena dia berusaha untuk menunaikan syarat dan rukunnya, kemudian berjuang untuk menolak bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuannya. Berarti dia fokus memiliki perhatian dalam sholatnya.
Meskipun dia disibukkan untuk melawan musuhnya yaitu setan. Ya. Dan sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa di antara yang bisa bisa membantu seseorang untuk khusyuk adalah memahami makna-makna bacaan sholat, dzikir, munajat. Karena sholat itu kan ada dzikir, ada munajat. Munajat itu berisi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan memahami makna-maknanya, ini bisa membantu hati kita untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk khusyuk. Ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mengucapkan bacaan sholat tapi dia tidak hadir hatinya, itu seperti orang yang mengigau. Ya. Ada yang diantara ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali, seperti orang yang mabuk. Seperti orang yang mabuk. Ya, dia ngoceh ke sana kemari, tapi dia nggak paham maknanya. Oleh karena itu dikatakan, wa kam min musallin lam yashrab khamran fa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi salatihi. Betapa banyak orang yang salat padahal tidak minum khamr, tidak dalam keadaan mabuk. Ya. Tapi dia tidak memahami apa yang diucapkan dalam salatnya. Ya. Begitu juga ketika melakukan rukun fi'li, dia berdiri. Kalau dijelaskan oleh Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, berdiri ini tujuannya adalah khidmah. Yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ruku, sujud ini tujuannya adalah ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berdirinya, rukuknya, sujudnya tanpa ada kehadiran hati, tanpa ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini seperti gerakan tanpa arti. Ya, seperti gerakan tanpa arti. Dan seorang muslim harus berusaha untuk memperbaiki sholatnya, menyempurnakan sholatnya. Kalau sebelumnya kita hanya belajar bagaimana tata cara sholat, gerakan-gerakannya, sudah bisa kita ketahui dengan baik dan benar, maka tahapan selanjutnya adalah berusaha untuk memahami makna dari dzikir dan munajat dalam sholat, agar bisa membantu kekhusyuan dalam sholat kita. Ar-rabi' yang keempat, man idza qama ila sholati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha. Yang keempat adalah tingkatan orang apabila melaksanakan sholat, akmala huquqaha, maka dia menyempurnakan hak-haknya, wa arkanaha, dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, wastaghraqu qalbuhu mura'ata hududiha wa huquqiha, dan hatinya tenggelam memperhatikan syarat-syarat dan hak-hak dalam sholat. Li'alla yudayya syai'an minha, supaya ya tidak ada sesuatu pun dari sholatnya yang menjadi sia-sia. Yang menjadi sia-sia, sehingga dia benar-benar fokus memperhatikan sholatnya. Memperhatikan sholatnya, rukun-rukunnya dilakukan dengan baik dan benar. Rukun-rukunnya dilakukan dengan baik dan benar. Bahkan dia mengetahui detail-detail sholat, ya, detail-detail sholat sampai dia mengetahui bagaimana posisi jari jemari ini ketika takbiratul ihram, yaitu tidak terlalu dibuka lebar, tidak terlalu dirapatkan. Kemudian bagaimana ketika ruku jari jemarinya dibuka dengan menyengkram lututnya. Lalu ketika
duduk, ya, duduk setelah sujud maupun duduk tasyahud awal maupun akhir, jari-jarinya dirapatkan semuanya menghadap kiblat, tidak lebih dari ujung lututnya. Jadi misalkan ini ujung lututnya tidak seperti ini ya, tapi dia di sini, benar-benar dia lakukan dengan baik. Nah, ini dia menyempurnakan hak-haknya. Meskipun orang yang sholat ya, dia misalkan takbirnya Allahu Akbar gitu, ini tetap sah. Ya, tetap apa? Tetap sah. Karena itu oleh para ulama dikategorikan sebagai sunnah hay'ah. Ya, hukumnya hanya sunnah. Dia misalkan Allahu Akbar gitu, ya tetap sah. Atau ketika dia duduk setelah sujud atau duduk tasyahud, dia genggam lututnya, salatnya tetap sah. Hanya kurang sempurna saja. Semakin dia sempurna, maka akan semakin banyak pahala yang didapatkan juga. Ya. Sehingga tujuannya di sini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, dia tidak ingin ya ada sesuatu pun dari salatnya yang sia-sia. Bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha. Bahkan ya, bahkan fokusnya itu seluruhnya dia ingin menegakkan sholat kamayan bagi, sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Wa ikmaliha wa itmamiha. Yaitu sebagaimana mestinya dengan sempurna. Benar-benar dia perhatikan, dia pelajari sampai pada detail-detail masalah sholat. Ya, dia pelajari. Qad istaghraqa qalbuhu sya'nas salati wa ubudiyyati rabbih tabaraka wa ta'ala fiha. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya itu tenggelam dalam perkara salat dan penghambaan kepada Tuhannya Allah tabaraka wa ta'ala dalam salatnya. Ya. Ini orang yang lebih sempurna lagi dari tingkatan yang sebelumnya. Al-khamisu, yang kelima, man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalika. Orang yang melaksanakan salat ya seperti tingkatan yang keempat. Seperti tingkatan yang keempat. Walakin, akan tetapi di sini ada tambahannya. Ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jalla. Akan tetapi ya, dia bukan hanya melakukan tingkatan yang keempat, tapi dia juga mengambil hatinya dan meletakkannya di hadapan Tuhannya Allahu azza wa jalla. Nah, ini tingkatan orang yang bukan hanya menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, kemudian bacaan sholatnya, tapi dia juga khusyuk dalam sholatnya. Ini tingkatan orang yang sempurna sholatnya. Nadhiran biqalbihi ilaihi. Ya, dia memandang dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Muraqaban lahu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan orang yang ihsan. Ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika tidak bisa kita melihatnya, ya, fa innahu yarak, maka Allah yang melihatmu. Allah memperhatikan kita. Mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi. Hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar dia melaksanakan hak-hak ubudiyah. Jadi dia melaksanakan sholatnya dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti sholat yang dilakukan oleh para salafun saleh.
yang mereka kekhusyuannya itu sangat luar biasa sekali. Sehingga apabila ada yang sujud, ya, seakan-akan itu seperti benda mati, menjadikan burung-burung itu tidak segan untuk hinggap di punggung mereka. Karena burung-burung itu menganggap seperti punggungnya itu seperti apa? Tiang. Ya, seperti tiang yang kokoh. Kalau kita mungkin ada burung itu udah kebingungan, ya, repot. Tapi memang khusyuk ini memberikan pengaruh dalam pahala. Semakin tinggi kekhusyuannya, semakin besar pahalanya. Ya. Tapi orang yang sholat saja, dia melaksanakan sholat, ya, melakukan syarat dan rukunya dengan baik, itu pun sudah mendapatkan pahala. Setidaknya itu pahala ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mau melaksanakan perintahnya. Ya. Ketika kita mau melaksanakan perintah Allah, ini menunjukkan ketundukan kita. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan sifat yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebenarnya hakikat dari ibadah-ibadah yang disyariatkan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang ada di dalam hati seorang hamba itu. Ya, sifat ketundukannya, kemudian kekhusyuannya, keikhlasannya. Inilah yang akan sampai. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Bahwa beliau berkata annal wasila ilallahi ta'ala wal wasful ladzi istawla 'alal qalbi. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah taala ya adalah sifat yang menguasai hati. Yaitu sifat ketundukan, sifat keikhlasan, ketakwaan. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya. Daging dan darah dari hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Kalau daging kembalinya manfaatnya kepada manusia lagi, kepada kita lagi. Apa yang kita kurbankan. Tapi yang sampai adalah ketakwaan. Ya. Begitu juga gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan ini. Kemudian ucapan-ucapan ini, dzikir maupun munajat, ini sebenarnya adalah sarana supaya kita itu bisa khusyuk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Ya. Ka'annahu yarahu wa yushahiduhu. Seakan-akan orang yang seperti ini, yaitu tingkatan yang kelima, melihat Allah dan menyaksikannya. Wa qad itmahallat tilkal wasawisu wal khatarat. Dan ya, bisikan-bisikan setan, pikiran-pikiran yang mengganggu dalam salatnya, ya, meredup dalam salatnya. Menjadi redup. Benar-benar dia fokus dalam salatnya. Wartafa'at hujubuha bainahu wa baina rabbih. Sehingga penghalang antara dirinya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala terangkat. Terangkat. Fahada bainahu wa baina ghairihi fis salati afdalu wa a'dhamu mimma bainas sama'i wal ardi. Maka orang yang seperti ini, ya, antara dirinya itu perbuatannya ini ketika salat benar-benar sangat khusyuk dengan sesuatu yang lainnya dalam salatnya itu lebih utama dan lebih agung. Lebih utama dan lebih agung. Ya. Mimma bainas sama'i wal ardi.
daripada jarak antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Kekhusyuannya ini lebih bernilai. Kekhusyuannya ini lebih bernilai. Meskipun dia sudah melakukan rukunnya, syaratnya dengan sempurna, tapi kekhusyuannya ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhusyuannya inilah yang diperhitungkan. Wa hadza fi sholatihi mashghulun bi rabbih azza wa jalla. Qarirul aini bihi. Dan orang yang seperti ini dalam salatnya ya disibukkan dengan Tuhannya azza wa jalla. Wa qarirul aini bihi. Dan salatnya ini bisa menjadi qurratul ain, ya, penyejuk pandangan, bisa menenteramkan hatinya. Bisa menenteramkan hatinya. Ya. Nah, yang seperti ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dia ini musabun, yaitu orang yang akan diberikan pahala yang besar dalam sholatnya. Ya. Dan juga dia mukaffarun, yang akan diampuni dosa-dosanya. Karena setiap sholat yang kita lakukan ini kan akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dalam hadis disebutkan ma mimri'in tahduru salatun maktubatun, ya, tidaklah seseorang mendapatkan waktu salat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, dan kekhusyu'annya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minadz-dzunub, melainkan salatnya itu akan menjadi pelebur untuk dosanya yang telah lalu, malam ya'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar, wa dzalika dahra kullahu, dan itu akan terjadi seumur hidupnya. Ya, ketika kita sholat, maka sholat ini bisa menjadi kafar, penghapus dosa. Penghapus dosa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud penghapusan dosa di sini adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil. Karena dosa besar harus disyaratkan adanya taubat supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil. Tapi ada pendapat juga yang menjelaskan dosa kecilnya diampuni dan juga bisa meringankan dari dosa besarnya. Ya, meringankan dari dosa besarnya. Tidak, dosa besarnya tidak diampuni 100%, tapi meringankan. Ya, tapi meringankan dari dosa besarnya. Nah, kalau misalkan kita selama ini sholat tapi tidak meningkatkan kualitasnya, ya, khawatirnya keutamaan-keutamaan sholat ini tidak kita dapatkan. Maka dari itu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya, bukan hanya menyempurnakan gerakan-gerakannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, mengetahui oh ini yang sunnah, tapi juga berusaha menghadirkan hatinya, berusaha untuk menghadirkan hatinya dalam sholatnya tersebut. Ya, dan juga ketika sholat hindari untuk banyak bergerak. Memang para ulama ini berbeda pendapat ya masalah gerakan dalam sholat. Kalau dalam mayoritas masyarakat Indonesia yang mengikuti madhab Syafi'i, 3 kali gerakan dalam sholat, ya, gerakan yang di luar gerakan sholat 3 kali, apalagi gerakan besar itu bisa membatalkan sholat, ya, bisa membatalkan sholat. Makanya meskipun kalau kita melihat di YouTube ya, sholat tarawih seperti sekarang itu di Masjidil Haram, ya itu bukan ukuran, bukan sebagai dalil gitu ya. Ada yang sholat misalkan sambil benerin imamah, kemudian begini lagi, ya, benerin, pokoknya terus jubahnya dibenerin. Ini bukan berarti sesuatu yang dibenarkan. Itu pun juga sudah banyak diperingatkan oleh para ulama yang ada di sana. Ya, oleh para ulama yang ada di sana. Meskipun ada juga di antara pendapat
boleh bergerak tanpa ada batasan selama gerakan itu ada manfaatnya untuk sholat. Ya, ada manfaatnya untuk sholat. Dan menghindari gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya untuk sholat. Ya. Sehingga ya kalau kemarin sudah kita bahas, kalau kita menghadap orang yang kita hormati saja, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita akan berusaha berpenampilan sebaik mungkin. Mau menghadap misalkan bosnya lah ya, nggak usah presiden, terlalu tinggi, kayaknya nggak mungkin juga. Ya. Ada bosnya lah, atau ada urusan bisnis gitu ya, mau rapat ini, atau ada orang yang mau investasi, kita pasti akan mempersiapkan diri. Ya, bisa jadi persiapannya itu sejam lebih, milih baju yang mana nih yang cocok nih. Bisa jadi juga kadang-kadang ada yang sengaja beli baju baru. Ya, sengaja beli baju baru. Kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian ketika ketika masuk ke ruangan, kita akan bersikap ya yang semestinya, yang sopan. Bahkan kalau disuruh nunggu di situ, tunggu dulu ya, orangnya belum datang. Pas ngeliat ada CCTV, udah dia diam aja. Ya. Di depannya padahal ada makanan banyak. Tadinya pas masuk, wah kebetulan nih belum sarapan. Pas ngeliat, ada CCTV. Dia nggak jadi. Ya kan? Dia nggak jadi dia. Karena khawatirnya ternyata orang pentingnya ini ngelihat, belum ditawarin, udah makan gitu. Ya. Dia pasti diam aja. Nah, ketika datang dia akan sambut dengan baik. Ya. Berusaha untuk menata ucapannya supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan menyinggung. Nah, apalagi ketika kita sholat, kita bukan berhadapan dengan orang penting lagi, tapi yang maha besar, yang telah menciptakan kita. Yang telah menciptakan kita. Maka dari itu, sudah selayaknya kita benar-benar mempersiapkan diri. Ya, kalau misalkan berwudu dengan baik, bersiwak. Karena Nabi SAW kan menganjurkan untuk bersiwak ya ketika setiap kali ingin sholat. Ya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Niscaya aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Kalau lagi gosok gigi ya jangan cuma gosok gigi, kalau bisa diniatkan untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang diajarkan Nabi supaya dapat pahala. Karena niat itu kan diantara fungsinya membedakan antara ibadah dengan adat istiadat. Tapi kalau nggak kita niatkan, cuma sekedar gosok gigi supaya bersih, ya semuanya juga melakukan. Bahkan orang-orang kafir mungkin ada yang lebih perhatian dengan giginya itu, ya kan? Dia bersihin, dia gosok. Tapi yang membedakan apa nih? Niat. Ya kita niatkan. Ketika kita gosok gigi sebelum berangkat sholat, ya. Kemudian setelah itu kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi. Misalkan kalau di masjid ada ya udah pakai, tapi jangan dibawa pulang. Ya. Karena itu wakaf ya. Wakaf itu nggak boleh dimiliki pribadi. Ya. Pakai minyak wangi di pakaiannya. Kemudian apa? Kemudian kalau masih ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah dulu. Karena rangkaian-rangkaian ibadah sebelum sholat wajib ini sebenarnya kalau kita perhatikan merupakan wasilah sarana kita untuk bisa khusyuk ketika melaksanakan sholat wajib nanti. Ketika berjalan dari rumah ke masjid, kita dianjurkan berdoa. Ini kan sudah zikir kita, sudah dipersiapkan untuk menata hati supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang fokus dalam sholatnya, perhatian.
Tapi kalau dia nggak perhatian, ya cuek aja. Misalkan lagi seru di rumah nonton sesuatu gitu, cuek aja. Giliran qomat, wah buru-buru. Jalan cepet-cepet kan, apalagi kalau siang-siang panas, masuk keringetan. Gak suka kita. Udah sholat gitu, ya hilang kekhusyuan ketika sholat. Ya, hilang kekhusyuan ketika sholat. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Masih belum masuk waktu sholat ya. Kalau syuruknya udah masuk. Kan harus nunggu 4 derajat lagi dari waktu syuruk. Ya, sekitar 16 menit. Ya. Harus menjaga rukun. Bagaimana kalau imam-imamnya itu tidak melalui dia melakukan rukunnya, yang tidak tumakninah. Iya. Bagaimana sikap kita? Ya kalau memang ada imam yang seperti itu, ya ahsan memang cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Ya, tidak melaksanakan rukun, misalkan ukuran tumakninah itu kan seukuran membaca 1 kali tasbih. Ketika ruku, itu kan harus tumakninah tuh. Tapi kalau dia sudah seukuran membaca 1 kali tasbih, ya insya Allah sudah tumakninah. Tapi kalau dia baru bangun, misalkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, udah gitu ya. Nah ini seperti sholat tarawih itu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Amin, gitu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah ini, ya ini apa namanya? Kalau seperti ini ya kita cari tempat yang lain. Ya, bahkan kalau apa namanya, kalau di tempat tersebut dia misalkan tinggal di suatu daerah, kemudian hanya ada 1 masjid saja. Lalu di masjid itu imamnya itu tidak melakukan rukunnya dengan sempurna. Ya. Tidak melakukan rukunya dengan sempurna. Dan setelah itu misalkan tidak ada jamaah lagi. Nggak ada jamaah lagi. Tidak ada jamaah lagi. Maka di antara ulama ada yang menjelaskan yang afdol dia sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya. Karena selain itu tidak bisa mendatangkan kekhusyuan juga ya. Kecuali kalau dia yakin bahwa setelah imam itu selesai kemudian ada jamaah lagi gitu ya, dia bisa berjamaah lagi dengan yang lainnya, ya dia tetap berjamaah dengan jamaah yang selanjutnya. Ya, kalau nggak ada masjid lagi ya, kalau kondisinya seperti itu, kalau kondisinya setelah imamnya dikasih masukan, dikasih nasihat tapi masih tetap tetap ngeyel, nggak mau nerima, ya nggak mau menerima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kan kita kadang-kadang kita itu kita lihat tahu dia dari sunat atau wajib. Terus kita kadang-kadang ikut karena kita sendiri ada sholat itu dia. Kadang-kadang kita dilarang, kita nggak boleh. Nah, sholat dulu kita itu kan boleh sholat sunat kecuali sholat yang tidak sesuai dengan sholat jenazah. Iya. Dan kadang-kadang siapa dilarang juga tidak diikuti. Terima kasih atas pertanyaan ini. Iya, sama-sama. Ya kalau dilarang udah kita cari jamaah yang lain aja, Pak. Misalnya dilarang gitu. Karena memang ada perbedaan di antara ulama. Apakah boleh mendirikan sholat jamaah setelah jamaah pertama itu selesai. Ya, ini memang ada perbedaan di antara ulama. Ya, yang kita hormati saja, mungkin orang ini beranggapan
Tidak boleh ada jamaah kedua, ketiga, keempat di masjid-masjid yang terdapat imam rawatibnya. Seperti itu. Ya sudah, kita hormatin saja, kita sholat sendiri atau cari jamaah yang lainnya. Seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup ini Pak ya. Insyaallah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.